Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa, kami masih membahas Dirut PLN divonis bebas. Mas Tama, sekarang saya mau bicara lebih ke RUU KPK ya, yang kemarin dibahas. Apakah ada hubungan dengan RUU KPK yang kemarin disahkan memberikan efek pelemahan mungkin kepada KPK terhadap tersangka korupsi? Kalau yang kita lihat, mekanisme yang sekarang berjalan ini masih menggunakan undang-undang yang lama. Ya. Karena undang-undang KPK itu kan baru berlaku beberapa waktu yang lalu, dan ini sudah lewat dari tahap penuntutan. Nah, mungkin nanti ke depan, kalau menuntut lagi, dia harus ke kejaksaan. Tapi karena berarti koordinasi. untuk sekarang Sekarang menurut saya masih belum bisa diukur ya, belum bisa dinilai. Karena ini masih menggunakan rezim yang lama, dalam tanda kutip ya, masih menggunakan rezim yang lama. Artinya memang ini masih banyak hal yang harus kita lihat untuk mengukur undang-undang yang baru. Nah, tetapi tentu saja semuanya pasti akan berubah ketika undang-undang KPK yang baru dipasang, diimplementasikan. Nah, kalau kita kembali ke dalam kasus kan sebetulnya terkait dengan perkara-perkara ini ke depan pasti kalau undang-undang yang baru sudah berlaku ini akan semakin susah mekanismenya. Karena apa? Kita lihat misalnya, perkara Sofyan Basir ini muncul akibat ada operasi tangkap tangan. Yang kemudian operasi penyadapannya itu harus sekarang melalui izin dari Dewan Pengawas ke depan. Jadi perkara-perkara seperti ini menurut saya akan kecil sekali muncul di kemudian hari. Dan juga kita harus melihat bahwa dalam konteks di rezim undang-undang yang baru ini, ketika KPK ingin menyadap, dia harus minta izin dari Dewan orang yang diangkat oleh Presiden. Dan kemudian setiap tahun dia harus melaporkan kepada Presiden terkait dengan apa yang dikerjakan oleh Dewan Pengawas. Nah, jadi ini pasti ke depan akan berdampak, tapi tidak saat ini. Baik, Pak Teguh. Ya, saya ingin katakan dulu dalam kasus Basir begini. Mungkin saja benar yang dikatakan Rama bahwa ada 3 orang sebelumnya yang sudah dinyatakan terbukti melakukan suap menyuap ya. Tetapi persoalannya ketika hakim tadi memutuskan bahwa mengatakan ya oke 3 orang ini sudah terbukti melakukan suap. Tapi apakah Sofyan Basir terlibat di dalam proses suap menyuap ini? Apakah dia mengetahui ada suap menyuap ini? Itu yang kata hakim tidak bisa dibuktikan tadi. Nah, jadi satu, yang kedua saya ingin juga mengatakan bahwa memang yang disampaikan oleh Rama tadi adalah indikasi. Tetapi persoalannya adalah di persidangan itu yang dilihat fakta persidangan, bukti bukan indikasi. Indikasi itu tidak bisa, itu hanya memperkaya pengetahuan hakim. Nah, kemudian yang menjadi ini juga persoalan BAP apa yang dikemukakannya di BAP ketika berubah di persidangan. Hukum mengatakan yang digunakan sebagai alat bukti adalah apa yang dikemukakan di ruang sidang pengadilan, bukan BAP. Oleh karena itu, hakim harus menggali benar-benar kenapa dia berubah keterangan dari BAP. Nah, kemudian terakhir saya ingin kepada persoalan undang-undang KPK yang baru. Saya salah satu orang yang dari dulu berbeda pendapat dengan teman-teman ICW. Saya selalu mengatakan undang-undang KPK itu wajib segera diperbaiki. Dalam rangka memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Karena undang-undang KPK itu banyak kelemahan. Tapi bukan begini cara perbaikannya. Ini perbaikannya, ini namanya penghancuran, bukan perbaikan. Ini adalah benar-benar pelemahan proses penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena apa? Kalau KPK ingin menyadap, maka harus izin dari Dewan Pengawas. Saya setuju Dewan Pengawas, tapi bukan model mekanisme yang diangkat oleh Presiden. Coba, Presiden ini kan yang memimpin lembaga eksekutif. Korupsi itu terjadi sebagian besar di lingkungan eksekutif. Nah, kalau minta izin kepada lembaga yang diangkat oleh Presiden sama saja membocorkan. Itu persoalan besar bagi saya. Ya, baik. Dan Pak Teguh, mungkin harapan ke depan dengan penegakan hukum di Indonesia singkat saja dan dilanjutkan sama saya singkat saja mengatakan bahwa pemerintah, negara, DPR harus berani membuat sebuah undang-undang yang bersifat khusus yang mengatur hukum acara pidana pemberantasan tindak pidana korupsi. Hukum acara pidana yang bersifat khusus untuk pemberantasan tindak pidana korupsi itu bersifat lex specialis yang bisa digunakan oleh polisi, jaksa, dan KPK. Satu hukum acara. Tidak boleh seperti sekarang polisi punya hukum acara sendiri, jaksa punya hukum acara, KPK punya hukum acara sendiri. Akhirnya proses penegakan hukum pemberantasan korupsi masing-masing lembaga punya kebijakan yang berbeda-beda, itu salah menurut hemat saya. Baik, Mas Tama. Kalau saya melihat
perkara Sofyan Basrin yang menarik adalah mantan menteri itu diproses secara hukum. Ini menurut saya suatu keberanian yang luar biasa. Tapi ke depan hal yang seperti ini tidak akan terulang. Boleh jadi ini akan menjadi menteri terakhir yang diproses oleh KPK, yang kemudian divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Nah, ke depan hal yang seperti ini pasti akan kecil sekali kemungkinannya. Maka dari itu sebetulnya untuk menagih komitmen dari presiden, menurut saya menerbitkan Perpu itu juga bukan suatu hal yang buruk untuk mengatasi problem-problem yang sekarang terjadi dalam revisi Undang-Undang KPK. Baik, Mas Tama, kami akan lanjutkan dialog ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa tetaplah di Newsroom.